Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sih caranya Soekarno dan Hatta, dua tokoh besar dengan karakter yang berbeda, bisa bekerja sama memimpin Indonesia? Nah, kali ini aku akan membahas perbedaan gaya kepemimpinan antara Soekarno dan Hatta yang ternyata justru membuat mereka menjadi tim yang hebat. Soekarno atau yang biasa kita panggil Bung Karno dikenal sebagai seorang orator ulung yang mampu membakar semangat rakyat. Setiap pidatonya selalu penuh energi, keyakinan, dan visi yang besar. Ia sering berbicara tentang cita-cita besar seperti persatuan, kedaulatan, dan kejayaan Indonesia di masa depan. Bung Karno juga sangat pandai membangun simbol-simbol yang menguatkan rasa nasionalisme. Contohnya, konsep Pancasila yang menjadi dasar negara kita adalah salah satu warisan besar dari kepemimpinannya. Sebagai seorang pemimpin, Soekarno sering mengandalkan karisma pribadinya. Ia biasa menggerakkan massa hanya dengan kata-katanya. Gaya ini sangat cocok untuk masa-masa awal kemerdekaan, di mana Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan bangsa yang sangat beragam. Namun, gaya ini kadang dianggap terlalu fokus pada ide besar, sehingga kurang memperhatikan detail teknis dalam pemerintahan. Berbeda dengan Soekarno, Bung Hatta adalah sosok yang lebih kalem dan fokus pada detail. Ia bukan tipe yang berapi-api di depan publik, tapi lebih bekerja di balik layar. Hatta sangat pragmatis dan dikenal sebagai pemikir yang logis. Ia sering menghabiskan waktu untuk merancang kebijakan yang konkret, terutama di bidang ekonomi dan pemerintahan. Bung Hatta juga memiliki keahlian dalam diplomasi saat Indonesia baru saja merdeka. Ia memainkan peran besar dalam meyakinkan dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang penuh perhitungan membuatnya sangat dihormati, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh negara baru seperti Indonesia. Meskipun gaya mereka berbeda, Soekarno dan Hatta sebenarnya saling melengkapi. Soekarno memberikan inspirasi dan arah besar untuk bangsa, sementara Hatta memastikan bahwa visi tersebut bisa dijalankan dengan langkah-langkah yang realistis. Misalnya, saat Soekarno berbicara tentang pentingnya membangun nasionalisme, Hatta yang merancang kebijakan ekonomi untuk mendukung stabilitas negara. Namun, perbedaan ini juga kadang memicu perdebatan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah ketika Hatta merasa bahwa gaya kepemimpinan Soekarno terlalu memprioritaskan simbolisme dan kurang fokus pada solusi praktis. Di sisi lain, Soekarno merasa bahwa Hatta terkadang terlalu kaku dan kurang mampu memahami kebutuhan rakyat yang lebih emosional. Apa yang kita bisa pelajari dari perbedaan mereka? Soekarno dan Hatta mengajarkan bahwa tidak apa-apa untuk memiliki pandangan yang berbeda, asalkan tujuannya tetap sama. Mereka menunjukkan bahwa kerjasama yang solid membutuhkan kombinasi antara visi dan besar dan tindakan yang nyata. Jadi, meskipun Soekarno lebih berfokus pada semangat dan cita-cita, sementara Hatta lebih mengutamakan teknis dan kebijakannya, mereka tetap bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Inilah yang membuat mereka dikenang sebagai dua tokoh besar yang membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya tentang tokoh-tokoh besar Indonesia. Yuk guys, kita terus belajar dari sejarah supaya bisa menjadi generasi yang lebih baik. See you di next video guys.